Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Kali ini kita kedatangan wanita cantik ya. Apa sih? Ya, oke. Janganlah gitu. Iya, coba. Ulang. Halo guys, selamat malam semuanya. Oke, kali ini kita kedatangan wanita cantik ya. Boleh diperkenalkan siapa namanya? Bella. Bella ya, namanya Bella. Sama Iya. seperti wajahnya ya, cantik ya. Oke. Oke, jadi seperti biasanya fokus kita di podcast ini adalah tentang curhat ya. Iya. Curhat tentang kehidupan pribadi boleh. Yang biasanya orang selalu lewat email kalau misalnya ada sebuah pertanyaan yang ingin dipecahkan, yang ingin dicurhatin ke kita ya. Tapi kali ini kita kedatangan langsung orangnya ya. Oke, tadi namanya Bella ya. Jadi Ya, Bella sekarang tinggal di mana ya? Jambi, Jambi ya. Iya. Asli dari mana? Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Tinggal di Bangka Belitung. Iya. Aslinya dari situ. Iya. Jadi asli dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dan sekarang di mana? Udah lama kok pindah di Jambi, hampir 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun di Jambi. Ya. Oke. Ngomong-ngomong, si Bella ini sudah menikah atau belum? Udah pernah kok nikah. Tapi kita gagal. Oh, pernah gagal ya. Jadi dulu menikahnya waktu masih di mana? Di Bangka Belitung Bangka ya. Belitung, Pangkal Pinang. Oh, di Bangka Belitung. Iya. Tapi kandas ya hubungan Iya. pernikahannya ya. Pernah kandas. Terus itu menikah tuh di umur berapa? 19 tahun. Oh, 19 tahun, berarti habis Iya. lulus SMA. Iya. Terus suami asli orang Bangka ya. Iya, asli orang Bangka. Terus dikaruniai anak berapa? Dikaruniai 2 anak, perempuan semua. Perempuan semuanya ya. Iya, Anaknya sehat lah di rumah dah. udah sehat kok. Terus kok bisa pisah itu gimana ceritanya? Ceritanya itu asal usulnya kan dia itu suka mabuk, terus balik lagi. Oh gitu. Ya, terus kalau pria itu gila, yang namanya mabuk itu kan pastilah seorang istri itu gimana ya, rasanya kurang kasih sayang gitu. Oh Dia jadi lebih banyak main di luar sama teman-temannya. boleh curhat. Dia lebih fokus di luar daripada anak dan istrinya di rumah. Dia tidak Panas ya? peduli. Dia menghabiskan waktunya lebih banyak di luar. Sedangkan seorang istri itu kan harus butuh kasih sayang juga dari suami. Anak-anak juga harus butuh kasih sayang dari seorang ayah. Gitu. Tapi itu usia pernikahan berapa tahun sih? Udah 4 tahun sih, masuk 5 tahun. Dalam kita kan menikah hampir 6 tahun tak. Dalam 4 tahun itu kita lancar-lancar aja, humoris. Terus melangkah ke 5 tahunnya dia berubah total. Oh, berubah itu pada saat sudah mempunyai anak Yang dua kedua ya. iya. Yang pertama itu masih baik-baik enjoy aja ya. aja. Baik-baik aja kok. Jadi nggak menyangka kalau endingnya bakal kayak gitu ya. Iya, nggak nyangka banget. Ya, berarti sebelum dia berubah itu dia nggak pernah nyentuh barang-barang yang kayak gitu ya. Enggak pernah. Berarti seharusnya kalau misalnya dia nggak menyentuh barang-barang yang seperti itu, berarti kedepannya sebenarnya nggak ada masalah ya. Iya, nggak masalah sih. Terus selain itu apa penyebab rumah tangga itu bisa berantakan itu selain kayak minuman, selain itu apa? Penyebabnya ya balik ke tadi, lebih mementingkan teman daripada anak dan istri. Oh gitu. Iya, kurang waktu sama anak dan istri.
Ya, kita sebagai istri kan harus butuh kasih sayang dari seorang suami. Bukan hanya sekedar nafkah aja. Tapi nafkah itu masih dikasih. Kalau untuk nafkah ya lancar aja. Berarti nggak ada perubahan dong dari Nggak ada. nggak ada perubahan, nggak sifatnya nggak berubah berarti Kalau seharusnya untuk masih aman. sifat adalah berubah sedikit-sedikit. Kalau ketika dia kan sering keluar rumah itu loh. Nggak tahu waktunya sore, nggak tahu waktunya malam. Ketika dia pulang langsung marah-marah, nggak jelas. Ya, kita sebagai istri itu kan mesti tahu kenapa dia marah-marah. Sedangkan waktu di rumah aja kurang. Kurang ya di rumah ya. Iya. Waktu di rumah tuh kurang. Iya. Setelah itu udah tahu belum kalau dia udah minum, Udah atau peminum tahu. itu memang kebiasaan dari muda ya? Kalau untuk minum tuh ya dari waktu muda kayaknya. Tapi tetap melanjutkan dan menganggap itu nggak apa-apa ya sampai Nggak ke pernikahan ya. Nggak apa-apa. Mungkin setelah menikah dia banyak berubah kan. Pada akhirnya kita menikah udah 4 tahun, berjalan 5 tahun, dia makin parah. Nggak bakal berubah. Terus kalau dalam rumah tangga itu ada apa lagi selain itu? Ya, yang jelasnya itu sih dia kan gila mabuk. Ya, seorang istri itu juga butuh kasih sayang. Apa tuh? Seperti Apa tuh? Kok ketawa? Nggak tahu. Apa tuh? ya, hubungan rumah tangga apa maksudnya? Apa tuh? Hubungan apa? Hubungan Hubungan rumah tangga seks. banyak. Hah? Hubungan seks dia itu Oh, kurang. hubungan Iya. seks itu kurang-kurang gimana? Iya, kurang-kurang maksudnya. Yang dulunya tiap hari sekarang bisa seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Itu Iya. oh dulunya tiap hari. Setiap Iya, hari selalu maksudnya minta dia. tiap malam. Itu seorang wanita tuh butuh ya tiap hari. Kayak Kalau gitu. untuk tiap hari itu enggak sih, tapi kan setidaknya 1 minggu itu 3 kali atau berapa. Oh gitu. Oh gitu. Berarti butuh ini ya, butuh hubungan seksual itu Iya, harus dong. harusnya setiap malam ya, setiap malam. Pokoknya setiap hari gitu ya. Enggak juga. Kalau sudah menikah. Oh enggak ya? Enggak. Tadi katanya setiap hari. Iya, dulu-dulunya maksudnya. Awal-awalnya Iya, lagi awal-awalnya. semangat-semangatnya. Kan lama-lama ya mungkin entah bosan juga atau Tapi kalau kata orang memang nggak gitu, Bel. Kalau sudah awal menikah setahun 2 tahun tuh memang kenceng kayak gitu. Tapi setelah itu biasanya memang ada perubahan. iya. Ya namanya orang mikir kebutuhan kan, kebutuhan Iya. rumah tangga. Mungkin dia lebih fokus kerja gitu loh. Jadi seharusnya bisa dimaklumi. Tapi kadang perempuan kan ada perubahan kayak gitu, merasa kayak kurang puas berarti ya. Iya. Jadi Iya, bolehlah diceritain sedikit tentang apa pengalaman apa di ranjang ya? Kok bisa bikin kamu tuh kurang apa tuh? Kurang puas iya, tuh di mana? mungkin dia cepet loh. Oh, jadi cepet Yang keluarnya. dulunya. Ya? Oh gitu. Lama jadi bisa cepet. 5 menit udah. Kan nggak seru kalau kayak gitu. Oh gitu. 5 menit. jangan gitu. Slow santai. Oh, jadi 5 menit ya. Iya. Tapi kalau durasi rata-rata pada umumnya di Indonesia itu kalau nggak salah tuh memang sekitaran 15 menit atau 20 menit itu udah rata-rata sih kayak gitu. Ntar kalau mesinnya terlalu lama juga kurang apa ya, nggak enak gitu loh. Kalau terlalu lama juga katanya kan kita kan ini kan. Iya. Kalau kata orang lebih dari 30 menit itu malah Iya. membosankan katanya kan. Iya, yang bikin saya kesel juga gini, kalau ada maunya aja dia peduli sama istrinya. Kalau nggak ada mau, dia masa bodoh. Lebih baik dia menghabiskan waktu di luar daripada di rumah. Ya, sedangkan seorang istri itu kan pengen loh suaminya banyak di rumah dibandingkan sama teman-temannya. Oh gitu ya. Iya. Ya. Oke, ini bisa dijadikan pengalaman buat para cowok yang belum menikah ya. Jadi setelah menikah nanti, tentunya kita yang tadinya circle pertemanan kita itu banyak. Kan kalau cowok itu kan hobi main futsal atau kegiatan lain ya pasti. Mungkin setelah menikah berarti lebih fokus ke istri gitu ya.
Iya, Tapi seharusnya istri juga kan bisa mendukung nih kegiatan suaminya apa kalau misalnya kegiatannya positif. iya, iya, seorang istri itu boleh, suaminya mau kemana boleh, asal ingat waktu. Kalau perginya sore, baliknya pagi, subuh, gimana? Itu mah nggak gitu, baliknya Iya, selalu itu pagi. kan Bukan dalam rangka kerja ya. enggak, kalau kerja kan dia siang, dari pagi sampai sore. Terus Mm-mm. balik kerja itu makan. Ya ganti pakaian seperti mandi kan, udah semua, dia lalu pergi pun nggak bilang sama istri dia kemana, sedangkan istri di rumah sedang kerepotan, mau mandikin Ngurus anak anak. ya. Itu Iya, anak sudah 2 waktu itu ya. iya, sedangkan dia juga harus tahu waktunya maghrib kan mau sholat atau gimana gitu di rumah, bukannya di luar mabuk-mabuk sama teman. Sebagai seorang istri, suaminya boleh keluar, asalkan ingat waktu. Mau main ke rumah teman boleh, asalkan pulang jangan terlalu malam. Sedangkan di rumah itu anak bini menunggu untuk bermain bersama. Oh gitu ya. Oke, oke. Itu berarti yang dibutuhin seorang wanita kalau setelah menikah. Iyalah, Kadang kan eh, laki-laki kan nggak tahu tentang hal-hal yang kayak gitu. Taunya Kenapa? ngasih nafkah, terus Enggak, nafkah batin, nafkah kebutuhan rumah tangga itu mungkin dianggap sudah mungkin enggak, cowok tuh kan. enggak cukup itu. Itu aja enggak cukup kok. Eh, harus diketahui juga sebagai seorang suami, ya harus seorang istri itu kan harus butuh kasih sayang juga, perhatian. Gimana awalnya kita menikah, begitulah untuk selanjutnya ke depan, biar rumah tangga itu langgeng. Kalau hanya untuk kasih uang, uang aja nggak cukup dalam rumah tangga. Kalau hanya sekedar Ngasih uang menikah, aja nggak cukup ya. iya, kalau uang aja. Walaupun Maka ngasihnya tuh udah banyak dan semuanya udah dikasih sama istri. nggak cukup. Kalau hanya kasih sayang nggak cukup. Kita menikah itu bukan hanya untuk mencari uang yang banyak. Banyak kok yang di luar sana menikah suaminya tajir. Ujung-ujungnya kan suaminya selingkuh dengan wanita lain, sedangkan istri di rumah kesepian. Gitu Iya ya. kan? Kalau menikah hanya sekedar uang-uang aja nggak cukup. Yang utama itu kesetiaan yang perlu kita ketahui. Ya kan? Terus ya terus. Perhatian. Terus Iya. Yang kesetiaan, Iya. perhatian, kejujuran itu paling utama. kejujuran, termasuk seks Iya. tadi ya. Seks itu butuh juga ya. Maksudnya Iya. jangan sampai berubah gitu ya. Kalau bisa Iya. tiap hari ya berarti ya. Enggak juga. Gitu. Oh gitu. Berarti Kalau tiap hari mah bisa roboh. seminggu sekali kurang berarti ya. Seminggu sekali kurang ya. Kurang ya. Iya. Oh gitu ya. Kan kalau menurut pengalaman orang yang sudah menikah biasanya orang setelah menikah itu seminggu 4 kali Iya. katanya ya kan. Ya. Terus kayak itu misalnya sudah benar tuh empat kali dalam waktu seminggu. Kalau masalah kayak durasi itu penting nggak sih sebenarnya? Penting. Orang ngelakuin hubungan kayak gitu tuh. Penting. Kalau misalnya durasinya kurang, misalnya dia kayak ejakulasi dini gitu, misalnya cepat baru tibanya bahasanya itu baru nempel terus selesai gitu. Enggak enak. Itu nggak enak ya. Itu bisa jadi pemicu untuk selingkuh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Bisa. Atau istri tetap setia? Kalau menurut saya pribadi lebih baik setia dengan Oh gitu ya. ya, tidak ada alasan untuk selingkuh. Kalau mau kita bosan sama dia, tinggal ya ngomong baik-baik, nggak harus dengan selingkuh. Kan kalau kita selingkuh itu jalan yang salah. Kalau memang kita nggak mau sama dia, ya ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik untuk cerai atau apa nih? Untuk Untuk apa? Untuk apa? Oh gitu, untuk nambah durasinya gimana caranya biar lama? Kan itu nggak bisa di. Ya siapa Itu tahu kan harus ada. perlu kayak entah diobatin atau apa. Iya, makanya dari itu harus kita sama-sama cari solusi atau minum jamu atau apa biar gitu dia ya? lebih staminanya lebih kuat. Tapi Nggak kayaknya lemah lagi. terkesan memaksa loh.
cewek itu memang terkesan memaksa. Bukan tidak memaksa. Iya. Daripada istrinya selingkuh, lebih baik memperbaiki suami, ya kan? Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau kita pernah dengar cerita sudah menikah nih, terus kesepakatan suami istri itu memperbolehkan istrinya mencari pria idaman lain, itu kan ada juga itu kayak gitu. Tapi suaminya masih santai aja, nggak apa-apa, malah selingkuhannya itu diajak berteman. Itu apakah salah satu solusi bagaimana? Kalau saya itu tidak baik, merusak lingkungan. Kok lingkungan? Ya, lingkungan dalam hubungan keluarga. Oh, Walaupun merusak apa nih? lingkungan dalam keluarga. Tapi suaminya kan mau itu ya nggak Iya, gitu? walaupun suami mau, kita sebagai seorang istri harus apa ya? Sadar diri lah. Gimana tuh? Iya, harus sadar diri, maksudnya bagaimanapun suami kita tetap kita tahan. Kita kan dulu berjanji untuk menikah itu sampai mati. Kalau istrinya ngajak pisah karena mungkin ada kekurangan dari suami atau apa, terus istrinya kalau enggak diikuti kemauan aku misalnya, terus dia ngajak pisah gitu, Ya, kan akhirnya suami itu ngalah, kan ada juga yang nggak gitu. ya harus. Itu kelainan seks karena apa namanya, karena seorang wanita itu benar-benar kecanduan seks mungkin ya. Ya nggak sih kayak gitu tuh. Tapi yang paling penting seorang wanita itu lebih diperdalam ilmu agama sih, biar nggak terjadi yang kayak gitu kan. Ada kekurangan dari suaminya, yaitu tadi gimana cari solusinya gitu. Ya, sebagai suami juga kan harus memberi istri jalan yang baik juga, harus mengajari, jangan hanya sekedar ngucap tapi tidak dijalani. Oh Ya. gitu ya. Kalau hanya ngomong gini tapi nggak dijalani, kan gimana seorang istri mau ngikut? Kan seorang suami itu kan kepala keluarga, dia harus tahu mana jalan baik yang tidak. Dalam rumah tangga itu kan, kalau suaminya ngajari istri nggak benar, ya istri juga ikut nggak benar ya. Iya. Bukan menolak gitu ya, tapi ikut ya. Ya, kalau istrinya gila, bisa gila juga. Oh gitu. Itu karena cinta, saking cintanya, Iya. makanya keadaan apapun tetap itu. Kalau suaminya jalan nggak benar, selagi kita bisa diomongin, ya diomongin. Kita kan harus mikir masa depan, apalagi kita punya anak. Mikirnya ya mikir anak kan ke depan butuh sekolah, kayak pendidikan itu kan mesti, apalagi anak kita cewek, harus dijaga dengan baik. Jadi anak sekarang ikut si Bella nih, Iya dua-duanya ya. dong, ikut saya jelas. Nah, perceraian itu kan sebenarnya bukan solusi itu ya, tapi Iya. terkadang memang harus dilakukan untuk suatu perubahan. Iya. Contohnya memang nggak mungkin kan kita misalnya sebagai cewek itu harus bertahan di tempat yang nggak baik ya, yang salah ya. Oke, memang mungkin sebagian wanita itu berpikir untuk tetap bersamanya dan ngikutin apa yang kemauannya ya. Tapi ya memang benarnya sih, memang kalau keadaan sudah kayak gitu, sudah berantakan, mental laki-laki sudah nggak bagus, itu memang lebih baik tinggalin sih, pisah ya. Karena tidak semua laki-laki kayak gitu. Iya. Tapi di sisi lain ada resiko yang harus ditanggung loh. Ada 2 anak yang harus dicukupi kebutuhannya. Itu biasanya nih kalau sudah cerai kayak gitu, suami biasanya pura-pura lupa. Dia pura-pura lupa kalau dia punya anak. Iya, Itu memang. kebanyakan, bukan cuma 1 atau 2 orang ya, tapi kebanyakan si suaminya ini nyari yang baru, apalagi dia nggak ada bawa anak kan, jadi dia merasa kayak masih bujangan lagi loh. Iya, dia tipe memang begitu. Dia nggak sadar bahwa dia makin hari makin tua. Di balik itu kan dia punya anak, dia nggak tahu. Sedangkan nafkah juga kadang Ada nggak dia ngasih ke anak? kalau untuk dia ngasih nggak ada, kalau kita untuk minta ada.
Itu pun Tapi ya, itu kewajiban suami, kewajiban mantan suami menafkahi anak, bukan ke iya, mantan istri ya iya, nafkahinya, tapi menafkahi iya. anak. Masalahnya kalau suaminya ya kalau mantan suami mengerti tanpa kita kita meminta. Kalau dia kan sedikit agak gila-gila gitu. Gila gimana? Gila wanita ya. Iya, bisa jadi gila wanita. Oh, apalagi yang mau disampaikan? Ya, Karena sekarang kan sudah pisah nih, sudah pisah dan memang benar-benar kalau disuruh balik lagi masih mau nggak? Mungkin dia mau berubah atau gimana kan? kalau itu kita lihat Memang proses itu kabur atau memang cerai atau gimana? Cerainya itu gimana? Posisinya kok bisa dari Bangka sampai ke Jambi itu kan jauh ya, berapa jam? bisa 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Jadi itu anak kan sekarang sama si Bella nih. Iya. Nah, anaknya ini bawa anaknya itu gimana? Itu umur anak pertama, kedua itu umurnya berapa waktu Anak itu? kedua kalau nggak salah itu 2 tahun lebih lebih lah sedikit. Anak pertama itu hampir masuk 2 tahun. Jadi bawanya gimana waktu itu? Ya, satunya digendong, satunya dipegang pakai tangan. Jangan sampai terpisah karena kita kan lompat-lompat tuh naik kendaraan kayak seperti naik mobil, naik kapal, belum lagi lompat lagi naik mobil untuk dari Pangkal Pinang menuju ke apa pelabuhan kapal itu. Terus dari kapal lagi menuju ke Palembang. Belum lagi dari Palembang ke Jambi. Waktu kabur itu nggak ada perasaan takut ya? Itu I- dia orangnya temperamental nggak? Apa itu nama waktu kita belum berkeluarga? pisah. Oh Kita belum belum bisa ya? pisah. Itu kita ke Jambi itu janji hanya untuk main-main aja. Oh gitu Bukan awalnya. iya awalnya. Ketika Bella udah 1 minggu di Jambi, ada berita memang nyata, bukan hanya sekedar ucapan aja dari mereka. Dia banyak bawa perempuan ke rumah. Di Oh rumah waktu kamu nggak di rumah iya, itu waktu sudah saya di di Jambi Jambi, iya. itu di rumah itu dia malah semakin Iya, kenyempil makin bawaan. asik. Banyak ngajak wanita yang kayak nggak bener, mabuk-mabuk, sampai denger musik kuat kencang-kencang, sampai nggak tahu waktu lagi jam jam malam itu kan orang kadang tetangga mau tidur kan. Dia nggak mikir ke situ. Ya terus Bella telepon lah. Bella baru 1 minggu di Jambi. Kenapa makin pengennya kamu biar berubah kan saya di Jambi itu Malah tahu-taunya dia jadi. menjadi ya saya minta talak tapi dia nggak terima saya ngotot minta talak dia tetap nggak mau ujung-ujungnya timbul emosi baru dia mau. Jadi tambah tambah ini ya, tambah bawa cewek ke rumah ya, bukannya dia menyadari Iya, oh ada yang salah dia nih tidak gitu kan. menyadari bahwa dia salah Padahal bahkan dia makin makin sewenang-wenang dia. tambah semena-mena. Terus berarti resiko nih berarti bakal kedepannya ini bakal nyekolahin anak nih tentu harus dapat pasangan yang lebih baik Jelas. dari mantan suami ya. Iyalah, kata orang itu gimana ya? Jangan jangan buang bangkai dapat bangkai lagi. Mm-mm. Enggak. Benar-benar. Kita cari pasangan itu yang bisa menerima ya Bella yang utama itu bisa menerima anak-anak kita juga. Yang siap menerima anak. Kan kata orang itu menikahi seorang janda apalagi yang punya anak. Bukannya hal yang mudah. Iya. Tapi pahala kan? Pahala Iya. ya, itu pahala. Kata orang, kata mereka. Iya, menikahi janda apalagi punya anak Iya, insya dua Allah ya. rezeki dia makin lancar. Hmm, jadi pada kesimpulannya pemicu berantakannya rumah tangga itu yang tadinya baik-baik Bisa berubah. itu bisa berubah pada saat si suami atau si istri, bahkan ada juga yang istri gitu kan. Kayak pemicunya itu adalah kayak perselingkuhan, ya kan? Kalau untuk Perselingkuhan selingkuh dia enggak ya. belum. Tapi kebanyakan orang cerai itu karena selingkuh juga bisa jadi. Iya. Terus masalah seks juga tadi bisa jadi pemicu juga ya. Berarti laki-laki itu harus energik terus berarti ya. Oke, terus yang ketiga ini
kayak laki-laki yang suka kayak judi. Kalau di zaman sekarang slot itu kan, atau judi-judi yang lain ya. Dia juga pernah pakai slot juga pakai. Slot itu termasuk karena ngabisin uang, atau mungkin bisa jadi dapat uang banyak, tapi kan itu Tidak kan kayak semu ya. Iya. Judi, terus peminum, terus Pemabuk. pemabok. Ganja Ya, juga pemabuk, pernah, iPhone ganja. juga pernah. Waduh, kacau juga Iya. ya. Berarti Semuanya itu udah dia coba semua. itu masih bujangan Enggak. kayak gitu enggak ya? Kalau Berarti bujangan tuh awal kita kenal itu dia cuma hanya minum Panther. panter. Iya, Panther kayak torpedo itu. Apa itu? Mungkin gini, orang pacaran itu kan tidak seluruhnya dikasih tahu tuh tentang hal-hal negatif. Mungkin ditahan-tahan sama dia mungkin kan. Nah, pas diledakinya pas punya anak 2 itu tadi. Mungkin. Itu dulu pacaran berapa tahun? Kita pacaran dengan waktu yang singkat. Waktu singkat, jadi belum tahu ya tentang dia itu gimana. Nah, itu juga penting tuh, sebelum menikah itu perlu mengetahui tentang riwayat, tentang siapa sosok calon suami atau calon istri itu memang penting sih. Harus diketahui terlebih dahulu, karena jangankan cuma 3 bulan 4 bulan, itu kan cuma bentar ya. Kalau misalnya sampai setahun 2 tahun 3 tahun aja masih belum cukup itu sebenarnya waktunya. Tapi semua kembali bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan ya. Jadi ya kita tetap ikhtiar sih, tetap berdoa gimana biar dapat calon yang benar-benar baik untuk kita gitu.